Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247829091 dari kelas 3C. Dalam video kali ini kita akan membahas praktikum 12 mengenai klasifikasi dan algoritma virtual mesin ya di sini. Eh, Tentang klasifikasi saja. Jadi di sini karena tidak ada materi dasarnya, kita langsung aja bahas ke program kodenya. Nah, di sini untuk kita mencapai ke pemodelan klasifikasi, kita perlu melakukan namanya itu analisis regresi pada dataset yang kita punyai. Nah, dataset yang saya punyai yaitu mengenai e-commerce transaction data ya, atau dataset keempat lah di apa nih di instruksinya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kita akan melakukan uji ini ya, uji apa namanya, uji regresi dari datasetnya. Jadi yang pertama itu ada ini ya, persiapan data, yang dimana di sini kita mengecek missing value dan outlier yang ada di yang ada apa, yang ada pada target variabel yang kita gunain gitu. Nah, variabel yang kita gunain di sini ada dua bagian ya, independent dan dependent. Nah, di sini atau variabel x dan y lah. Dan di sini variabel x-nya itu ada quantity dan country, dan y-nya itu unit price. Nah, di sini uh, kita melakukan pemeriksaan awal untuk memahami kualitas datanya. Nah, ditemukan adanya missing value atau nilai yang hilang pada beberapa kolom seperti quantity, country, dan unit price. Dan selain itu kami juga melakukan deteksi outlier terhadap variabel x-nya nih. Terhadap variabel numeriknya tepatnya, quantity dan unit price. Kenapa country ini nggak masuk? Ya karena country ini kan variabel kategorik ya. Jadi dia tidak akan dideteksi. Jadi di sini khusus variabel numeriknya saja, yaitu quantity dan unit price. Nah, untuk mengatasi outlier di sini, nah, untuk mengatasi outlier di sini kami melakukan dengan metode yang namanya tuh IQR ya. Nah ini ya, IQR, yang dimana di sini setelah pembersihan jumlah data yang kami gunakan itu berkurang dari 213.000 sekian menjadi 177.000 sekian. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa sejumlah besar data ekstrim telah berhasil kita atasi. Nah, ini statistik, ini statistik deskriptif mengenai variabel numeriknya atau quantity dan unit price-nya. Nah, selanjutnya setelah persiapan data selesai, kita melakukan EDA atau eksplorasi data analis. Nah, di sini saya langsung melakukan korelasi atau relasi hubungan antar variabel. Yang pertama di sini saya membandingkan plot pertama ya, di sini plot pertama itu quantity dan unit price. Nah, ini pertama ini kita menggunakan scatter plot. Nah, di sini saya mencoba melihat apakah ada pola antara jumlah barang yang terjual atau quantity ini dan harga per unit price di sini. Nah, visualisasi di sini menunjukkan bahwa unit price ini tidak terlalu dipengaruhi oleh quantity. Nah, titik-titik data tersebar tanpa menunjukkan tren kenaikan atau penurunan yang jelas seiring dengan perubahan kuantitinya. Nah, jadi titik-titik ini kalau kita lihat tersebar secara merata gitu. Hampir merata lah. Selanjutnya, uh, saya juga melakukan visualisasi terhadap 5 negara atau 5 country ya, top 5 country. Nah, di sini kalau kita lihat juga kami akan menganalisis distribusi unit price untuk 5 negara dengan jumlah transaksi tertinggi menggunakan visualisasi box plot.
Nah, ini memungkinkan kita membandingkan rata-rata dan rentang harga per unit di antara negara-negara tersebut. Nah, memberikan gambaran variasi harga di pasar yang berbeda di setiap negaranya. Nah, selanjutnya saya juga melakukan korelasi antar variabel menggunakan heat map ya di sini. Menggunakan heat map. Nah, di sini hasilnya ini menunjukkan koefisien korelasi antara quantity dan unit price di sini adalah min 0,29 ya. Ya, min 0,29 yang dimana nilai ini itu adalah korelasi negatif yang lemah. Yang berarti secara umum ketika jumlah barang yang dibeli sedikit meningkat, harga per unit cenderung sedikit menurun, meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat. Nah, temuan ini konsisten dengan scatter plot sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan model regresinya. Nah, di sini masih dengan variabel yang sama ya, independennya quantity dan dependennya unit price. Tanpa country ya, jadi di sini berfokus ke numeriknya dulu. Nah, di sini uh, dari hasil model regresi yang kita lakuin di sini menunjukkan nilai R square. Nah, R square ini ya berarti. R square di sini sebesar 0,086 ya kan? Yang berarti ini hanya sekitar 8,6% dari variasi harga per unit yang dapat dijelaskan oleh quantity. Nah, ini adalah nilai yang relatif rendah untuk kita mengindikasi bahwa quantity itu bukanlah prediktor yang kuat untuk variabel unit price, atau bisa dibilang jumlah barang yang terjual itu tidak apa ya, tidak memungkinkan untuk terjadinya perubahan harga per unitnya gitu. Jadi itu kemungkinan asumsi yang tidak terlalu kuat lah. Nah, lalu selanjutnya koefisien dari kuantitiesnya sendiri ya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat nilainya yaitu min 0,1373 dengan nilai p value-nya yaitu 0,000. Nah, yang dimana angka-angka ini sangat signifikan secara statistik, yang berarti ini mengkonfirmasi adanya hubungan negatif yang konsisten, di mana setiap kenaikan satu unit quantity dikaitkan dengan penurunan unit price sebesar 0,1373 unit dengan asumsi semua faktor lain konstan. Jadi nggak cuma tentang apa namanya kuantitinya doang. Nah, selanjutnya yang keempat ini kita melakukan uji asumsi regresi. Di sini melakukan beberapa visual ya, beberapa visual. Yang pertama itu uji normalitas residual dengan Kiki plot. Nah, ini ada visual tambahan yaitu residual plot, lalu apa nih? Visualisasi apa nih? Homoskedastisitas atau Breus-Pagan. Nah, lanjut ini yang ketiga nih uji multikolinearitas atau VIV. Yang keempat ini uji autokorelasi Durbin-Watson ya. Nah, di sini kalau kita lihat, oh ini ya, Breus-Pagan. Dan ya, berarti kita bahas yang Kiki plot residual dan residual dengan fit value. Nah, di sini normalitas residual atau Kiki plot ini dari hasilnya ini itu menunjukkan apa ya, p-value-nya itu mendekati 0 dan tampilan Kiki plotnya di sini menunjukkan bahwa residual model itu tidak terdistribusi secara normal gitu. Nah, ini adalah pelanggaran asumsi yang sangat krusial. Lalu selanjutnya mengenai apa nih Breus-Pagan test ya. Apa nih di Breus-Pagan test, oh ya, benar ini ya. Di sini kalau kita lihat di sini p-value-nya itu 0,0. Nah, yang mengindikasi adanya hetero heteroskedastisitas atau bisa kita bilang
inilah varian error yang tidak konstan di seluruh rentang nilai prediktornya. Nah, ini juga merupakan pelanggaran asumsi. Lalu yang terakhir di sini mengenai VIV atau multikolinearitas. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu prediktor ya, yang tadi saya bilang yaitu quantity. Nah, uji variance inflation factor atau VIV di sini itu menunjukkan nilai 1,0 yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Nah, yang terakhir di sini ada autokorelasi Durbin-Watson. Jadi nilai Durbin-Watson di sini sebesar 1,200 ya, mengindikasi adanya autokorelasi positif pada residual, yang berarti residual tidak independen satu sama lain. Nah, ini umum terjadi pada data deret waktu. Meskipun dalam konteks ini juga melanggar asumsi. Nah, lanjut ke evaluasi model regresinya. Nah, ini ya. Di sini, jadi selain R-squared, kami juga mengevaluasi kinerja model regresi menggunakan matriks kesalahan ya. Jadi di sini pertama kita melakukan uji F ya di sini. Uji F, nilai F statistik sebesar 1,6579788 sekian lah. Nah, dengan p-value-nya masih 00 yang menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan secara statistik. Artinya, quantity di sini memang memiliki kontribusi signifikan terhadap unit price. Meskipun penjelasannya terbatas ya. Di sini kalau kita lihat ada MSE-nya ya 4 sekian, RMSE-nya itu 202 sekian, lalu MAE-nya atau mean absolute error itu 1,563 sekian. Nah, matriks kesalahan ini atau error matrix ini itu memberikan gambaran tentang rata-rata besar kesalahan prediksi modelnya. Nah, RMSE 2,02 di sini berarti rata-rata prediksi model itu meleset sekitar 2,02 unit dari harga unit aktualnya. Nah, angka-angka ini bersama dengan R squared yang rendah ini ya, 0,086 atau 8,6%-nya. Itu kembali menegaskan bahwa kuantiti itu saja tidak cukup untuk memprediksi unit price-nya dengan akurasi yang tinggi. Seperti itu. Jadi yang memengaruhi unit price di sini itu nggak cuma tentang kuantitinya doang, tapi bisa saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi si unit price-nya ini. Lanjut ke interpretasi dan prediksi. Nah, di sini ada ini ya, scatter plot lagi. Yang dimana di sini perbandingan unit price dengan prediksi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, visualisasi di sini menunjukkan titik-titik yang tersebar cukup jauh dari garis diagonal referensi garis di mana nilai aktual sama dengan nilai prediksi. Nah, ini adalah konfirmasi visual bahwa model kami kurang akurat dalam memprediksi harga per unit. Nah, titik-titik yang jauh dari garis diagonalnya ini menunjukkan adanya perbedaan besar antara harga sebenarnya dan harga yang diprediksi oleh modelnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemodelan ini ya, pemodelan klasifikasi. Nah, di sini karena saya absen 17 yang berarti dataset 4 ya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma random forest dan logistic regression-nya. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai apa nih performanya, ada beberapa metode ya. Apa sih, ada beberapa yang harus kita lakukan di sini. Jadi oke nih. Ini sama lah dengan tahap yang pertama tadi ya, memanggil datasetnya. Tapi di sini ada tambahan menggunakan encoding ya. Menggunakan encoding 1, Latin 1. Lalu di sini, nah di sini ada juga penambahan
sebuah fitur yaitu total price, yang dimana total price ini dibuat dari hasil quantity dikalikan unit price atau jumlah barang itu dikalikan dengan harga per unitnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya baru ke try and test split, lalu melakukan standarisasi dan training logistic regression, random forest, dan evaluasi modelnya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi pembentukan target variabel high value ya di sini. High value itu kami membuat variabel target baru yaitu high value berdasarkan total price. Yang mana udah saya bilang tadi itu total price itu variabel atau fitur baru yang kita proses menggunakan variabel quantity dan unit price-nya dan dikalikan lah. Nah, sebuah transaksi dianggap high value ditandai dengan satu. Nah, jika total price-nya sama atau di atas median total price dari seluruh dataset dan 0 jika di bawah median. Median total price ditemukan sebesar 9,75. Ini mediannya, rata-rata lah. Apa sih namanya? Ya, rata-ratanya. Apa sih namanya? Nilai tengah lah, nilai tengah. Nah, lalu model yang digunakan kami di sini melatih dua jenis model ya. Model klasifikasi yang pertama regresi logistik dan random forest. Nah, hasil modelnya itu dari kedua model itu menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa ya di sini dengan akurasi mendekati 1,0 atau ini kalau kita bisa lihat ya akurasinya itu uh, kalau nggak 1,0 atau 100%, kalau nggak 0,99% ya. Nah, untuk kedua model juga di sini menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 skornya yang sempurna untuk mendekati sempurna yaitu 1,00. Nah, untuk kedua kelas transaksi bernilai tinggi dan tidak bernilai tinggi. Nah, performa yang sangat tinggi ini mengindikasi bahwa kedua model regresi logistik dan random forest ini mampu mengklasifikasikan transaksi bernilai tinggi dengan sangat akurat. Hal ini memungkinkan besar disebabkan oleh definisi variabel high value yang dibuat dari total price tadi. Nah, di mana total price sendiri itu adalah produk dari total price sendiri itu adalah produk dari quantity dan unit price yang merupakan fitur-fitur yang digunakan dalam model datasetnya. Nah, dengan kata lain, hubungan antara fitur dan target di sini sangat kuat dan mudah dipisahkan oleh model, menghasilkan akurasi yang hampir sempurna. Seperti itu. Jadi intinya pada praktikum ini apa nih? Oh, diminta issue one apa nih disconnect. Oke. Hanya itu ternyata ya. Nah, jadi pada kesimpulan praktikum ini, prediksi unit price quantity itu saja memiliki kekuatan prediksi yang sangat terbatas terhadap unit price. Model regresi linear sederhana melanggar beberapa asumsi kunci sehingga menyarankan perlunya eksplorasi variabel prediktor tambahan, misalnya variabel-variabel yang ada gitu. Soalnya di sini dataset yang kita dapetin itu variabel numeriknya itu cukup dikit ya, cukup dikit. Kalau nggak salah saya lihat saat itu ya. Nah, jadi agar kita bisa apa ya, memprediksi yang sangat luas lah, nggak terbatas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penjelasan ini saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.